wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herana Purnamasari dengan NIM 183370334 dari kelompok dengan tema pengelolaan sampah. Sebelumnya kita semua tahu latar belakang dari sampah. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang patut untuk diperhatikan. Sampah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah merupakan suatu buangan yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. Volume peningkatan sampah sebanding dengan meningkatnya tingkat konsumsi manusia. Bank sampah merupakan tempat pengelolaan sampah yang menerapkan sistem 3R dan penyentuhan sejumlah sampah ke badan yang dibentuk dan disepakati bersama masyarakat setempat untuk menampung sampah yang memiliki nilai ekonomi, ditabung sampai pada jumlah dan waktu tertentu, lalu ditukar dengan sejumlah uang. Kami memilih populasi bank sampah karena dalam proses pengelolaan sampah, bank sampah melibatkan masyarakat setempat sehingga sesuai dengan tujuan yang ingin kami teliti. Dalam penelitian kali ini, kami melibatkan bank sampah yang ada di daerah Kota Padang dan Kota Pariaman. Kami melakukan wawancara dengan menggunakan via online dikarenakan kondisi saat ini yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah aja. Dengan menggunakan metode purposive sampling, kami memilih sampel yang kami kehendaki. Kami memilih sebanyak 4 bank sampah yang ingin kami teliti. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa itu pengolahan sampah. Yang kedua, sampah apa saja yang dapat diolah. Yang ketiga, apa manfaat dari pengolahan sampah. Yang keempat, siapa saja yang berperan dalam pengolahan sampah. Yang kelima, apa dampak dari pengolahan sampah terhadap lingkungan sekitar. Tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa besar peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah dan untuk mengetahui dampak adanya bank sampah terhadap lingkungan sekitar. Populasi yang kami ambil yaitu bank sampah di Kota Padang ada sebanyak 12. Sebenarnya ada 48 tapi yang aktif masih sekarang cuma 12. Dan di Kota Pariaman ada 4 bank sampah, totalnya menjadi 16 bank sampah. Sampel yang kami ambil yaitu pertama Bank Sampah Hidayah di Kota Padang, Bank Sampah Unit Andalas Sepakat di Kota Padang, Bank Sampah Tunas Muda di Kota Pariaman, Bank Sampah Pancadaya di Kota Padang. Sedangkan metode yang digunakan yaitu purposive sampling. Metode purposive sampling sendiri yaitu teknik sampling non-random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan, sehingga diharapkan dapat mencapai permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, kami memilih metode ini karena penelitian kami adalah tentang pengelolaan sampah, di mana sampel yang kami butuhkan haruslah yang berkarakteristik, sehingga sesuai dengan tujuan dari penelitian kami. Dan untuk memilih sampel yang berkarakteristik sesuai metode yang menurut kami cocok adalah purposive sampling. Untuk memilih sampelnya, kami hanya mengambil 4 sampel saja dari 16 anggota populasi yang ada. Ini juga dikarenakan kondisi saat ini dan juga beberapa bank sampah memang sulit untuk dihubungi dan juga ada bank sampah yang kita harus ketemu langsung dengan mereka, baru mereka mau wawancara dengan kami. Dan masih banyak lagi alasannya. Tahapan penelitiannya yaitu pertama penentuan metode yang digunakan yaitu purposive sampling. Yang kedua itu penentuan populasi dan sampel. Populasi yang kami pilih adalah bank sampah yang ada di Kota Padang dan Kota Pariaman, dan untuk mengambil sampelnya kami menggunakan sampling sehingga mendapatkan 4 sampel. Selanjutnya itu pengumpulan data. Kami mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada pengurus bank sampah via online. Selanjutnya itu melakukan uji. Kami menggunakan 2 uji yaitu uji validitas dan uji reliabilitas data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Terlebih dahulu hasil wawancara tadi kami buat dalam bentuk kuesioner agar memudahkan kami dalam melakukan uji tersebut. Ini merupakan hasil dari uji validitas dan reliabilitas dalam bentuk output SPS yang kami buat. Di sini ada corrected item total correlation. Itu merupakan uji validitas, sedangkan cronback alpha if item delete yaitu uji reliabilitas. Dari sini dapat kita lihat bahwa R tabel kami adalah 0,99 dan derajat bebasnya ada 2, alpha sama dengan 0,01. Nilai validitas dan nilai reliabilitas yang kecil dari R tabel maka tidak valid dan sebaliknya. Baik, kita kembali ke slide sebelumnya. Di sini dapat kita lihat bahwa uji validitas dan reliabilitas kami
tidak ada satupun yang melebihi air tabel atau semuanya kecil dari air tabel, maka dapat kami simpulkan bahwa uji kami tidak ada satupun yang valid. Kesimpulannya yaitu berdasarkan tujuan dan rumus masalah yang telah kami buat, kami dapat menyimpulkan bahwa pengolahan sampah adalah cara untuk memilah sampah yang layak jual dan sampah yang dapat diolah kembali menghasilkan produk-produk yang dapat digunakan kembali. Yang kedua, produk yang dapat dihasilkan dari pengolahan sampah adalah berupa kerajinan tangan yang dapat dijual dan pupuk organik. Melalui bank sampah, masyarakat dapat menjual sampah yang ada dan ikut mengolahnya kembali. Dalam hal ini, masyarakat sangat berperan dalam pengolahan sampah. Berkat adanya bank sampah ini, masyarakat lebih mengerti dalam memilih sampah dan lebih kreatif dalam mengolahnya. Kelima, itu manfaat dari pengolahan sampah ini yaitu dapat mengurangi sampah yang terbuang percuma di tempat pembuangan akhir dan lingkungan sekitar menjadi lebih bersih dan mengurangi pencemaran tanah oleh sampah plastik. Sekian presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.